Tuhan, kita sudah tahu hari-hari apa yang harus kita lalui, hari-hari apa yang akan kita lewati. Semuanya hari-hari penuh sukacita. Amin. Kalau kita di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan, biasanya itu hari-hari kita penuh dengan persuntan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan yang namanya kelelahan. Kenapa? Karena kita tidak di dalam Tuhan, tidak di koridornya Tuhan, tidak di dalam naungan Tuhan. Itulah yang membuat hari-hari kita melelahkan. Itulah yang membuat hari-hari kita jenuh. Apalagi kita yang sekolah. Ya betul ya? Kayaknya 5 menit itu lama sekali di dalam sekolah. 5 menit lagi kok lama kali. Bukan tanpa kebetulan, itu bukan kebetulan, tapi itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik ini semua bukan untuk lihat. Ya, Efesus 6 ayat 1 mencatatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena memang harusnya itu harus garis besar. Haruslah demikian. Ya kan Bang Ate? Betul. Harus demikian. Bagaimana cara kita menghormati orang tua? Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, panjangkanlah umur ayah dan ibuku, panjangkanlah opungku umurnya ya Tuhan. Tapi kita tidak membantu orang tua kita apa-apa di dalam rumah. Tapi kita tidak membantu apapun yang dibutuhkan orang tua kita. Berbalik nggak dengan isi doa kita? Ya, berbalik tidak, Bang Gatek? Kita berdoa Tuhan Yesus panjang lebar. Oh, pakai lagi bahasa Rusia, lebar, iya kan? Kita berdoa Tuhan Yesus panjangkan umur ayahku, mamaku, ibuku, mamiku, pipi mimiku. Panjangkan lebar umurnya. Tapi dalam tindakan keseharian kita biarkan orang tua kita kerja sendiri di rumah, cuci piring sendiri, masak sendiri, ngepel, nyapu, mengerjakan hal-hal lain. Apakah itu bentuk dari doa kita? Tidak, bukan seperti itu. Supaya mereka umur panjang, supaya mereka sehat selalu. Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang bisa kau bantu terhadap orang tuamu? Mungkin begitu kau pulang sekolah supaya jangan ada bercak-bercak tai lalat karena keringat, dijemur di belakang baju, digantung di mana. Itu sudah membantu orang tua. Maka orang tua melihat. Seperti orang tua juga melihat kan, apabila anak meletakkan sepatu sembarangan, kita bang sepatunya kenapa di situ? Kita letak. Tapi begitu kita melihat sepatu sudah dirapikan, orang tua bersyukur, dan itu membuat orang tua kita umur panjang, benar nggak? Karena dia bersukacita karena anaknya sedang mengaplikasikan firman Tuhan, sedang mengerjakan firman Tuhan, menghormati orang tua. Apa yang dinasihatkan kepadanya? Anakku, pulang sekolah langsung pulang ke rumah kalau tidak ada kerja kelompok. Tapi di jalan ketemu langsung kerjakan. Orang tua juga akan berbahagia. Anak-anak juga akan berbahagia apabila orang tua memberi waktu kepada anaknya. Misalnya seperti apa? Hari libur aja, ya. Papa mamanya atau apa ini? Pipi mimi atau apa? Ayah ya. Ayahnya jangan lupa. Ayo jalan ke sana yuk. Iya kan, bawa supaya ada keseimbangan dalam kehidupan yang namanya berkeluarga. Ya kan Bang Ganteng? Harus menghormati kakak. Betul. Kakak juga menyayangi adik. Betul. Nah, kalau itu sudah terjadi di dalam lingkungan kita, keseharian kita, maka semuanya akan sukacita. Maka semuanya, percayalah, Tuhan akan tambahkan berkat-berkat itu. Amin. Amin. Maka jadilah anak-anak yang menghormati orang tua, mentaati setiap apa yang dikatakan orang tua kita. Maka terjadilah firman Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya. Jadi hari yang spesial adalah 1 tahun sampai ke 15. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup. Tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Karena Tuhan tidak pernah mengatakan kalau engkau ikut aku, engkau nggak akan kena masalah. Nggak ada. Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Tetap diberikannya jalan-jalan yang ada lubangnya, supaya kita lebih berhati-hati melihat jalan kita. Tetap akan dikasihnya suatu tantangan, supaya kita berlatih untuk menguatkan kepaksaan kita menghadapi dunia yang akan semakin hari semakin tidak baik. Lu kenapa kayak gitu Pak Tuhan? Kenapa kayak gitu?
Ya, memang sudah itu keadaan dunia. Dunia tidak akan pernah makin baik karena itu dunia. Tapi orangnya lah yang harus dibentuk menjadi orang-orang baik, benar di dalam hidup, di dalam Tuhan. Kenapa? Karena bumi ini hanya sementara. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan pergi ke tempat di mana kita berasal. Di mana asal kita? Surga. Kalau kita biasanya pulang kampung, apa yang kita bawa pulang? Oleh-oleh. Oleh-oleh kan? Bawalah dari Batam itu roka-roka, ya kan? Baju-baju Batam, baju Singapura. Tapi kalau pulang surga, apa yang kita bawa? Upah. Kebaikan. Kebarangan. Jiwa juga kita bawa ke dalam Tuhan. Bagaimana kita mau menghasilkan jiwa kalau kita sendiri saja sudah antipati dalam ikut ibadah? Disuruh ibadah, nantilah tarsok, tahu tarsok? Bentarlah besok, bentarlah besok. Lama-lama kebiasaan dengan yang tidak mau ikut ibadah. Jangan ada seperti itu. Gua percaya di tempat ini tidak ada yang mau menjauhkan diri daripada ibadah. Percaya. Begitu kita menghadapi setiap tantangan-tantangan, kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan, percayalah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Ya, percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin. Jadi kalau kita nggak mempercayakan hidup kita, bagaimana Tuhan mau memberkati hidup kita? Ya. Jadi kalian adik-adik yang masih muda, anak-anak tua yang masih muda, persiapkan dirimu dengan imanmu kepada Tuhan. Karena dunia ini akan merayumu untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi ingat, kita yang di dalam Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang sedang memeluk kita. Kita katakanlah seperti itu. Kalau dipeluk biasanya itu susah untuk lepas. Tapi kalau cuma dipegang-pegangnya begini, bisa lepas. Ya. Jadi harus punya iman yang kuat. Dunia ini akan semakin amburadul. Betul. Akan terjadi waktunya kita akan membaca Alkitab akan sulit. Alkitab semakin hari semakin tergeser karena HP-HP kudus. Ya kan? Di HP Alkitab suci. Alkitab mulai tergeser, hilang yang begini-begini, yang ada begini-begini. Ya kan? Yang begini sudah hilang, sekarang yang begini. Ya, puji Tuhan kalian ya. Terus semangat di dalam melayani Tuhan. Nasihat Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, lakukan seperti untuk Tuhan. Itu Kolose 3 yang berikut. Ya. Jadi jangan pernah kita tidak melakukan firman Tuhan. Seharian kita, terlalu sulitlah Tuhan melakukan firman Tuhan. Apaan yang sulit? Orang dibilang Tuhan, perintah Tuhan dari 10 itu diminimalis jadi tinggal 2 kok. Iya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itu yang 10 dia dirampingkan. Tapi di dalam kasihilah sesama manusia itu artinya tidak boleh membunuh, tidak boleh menginginkan punya dia, tidak boleh berdusta. Kasihilah Tuhan Allahmu artinya ya hormati orang tuamu supaya panjang umurmu, kata firman Tuhan. Ya, orang tua akan bersuka cita apabila melihat anaknya. Iya kan? Anaknya itu taat kepadanya. Anaknya itu senang beribadah, senang berkumpul di tempat-tempat orang yang benar. Jangan kita mencondongkan diri ke dunia ini. Boleh mengetahui isinya, tapi jangan ikuti. Jangan ikuti trennya. Ya kan? Oh, gaya TikTok sekarang memang iya boleh, itu kan hanya hiburan, tapi maksudnya hal-hal yang negatif jangan. Kalau itu membuat kita pengetahuan kita tidak gaptek, tidak masalah, tapi jangan terikut dengan etika yang tidak bagus. Inilah yang namanya firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita yang berkata kita hidup di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya nasihat ini dapat kita renungkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan, kita mau berdoa.